Iya Bunga, terima kasih. Bagi pemirsa yang sudah menanti-nantikan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke top news yang pertama. Hubungan China dan Amerika Serikat kian panas setelah jet tempur militer Amerika Serikat menembak jatuh balon mata-mata yang dicurigai di lepas pantai South Carolina pada Sabtu lalu waktu setempat. China bereaksi dan mengutuk keras serangan militer terhadap sebuah pesawat yang katanya digunakan untuk tujuan meteorologi dan ilmiah lainnya. Menurut mereka, alat tersebut telah tersesat ke wilayah udara Amerika Serikat. Balon memasuki wilayah udara Amerika Serikat di Alaska pada 28 Januari sebelum pindah ke wilayah udara Kanada pada 30 Januari. Kemudian masuk kembali ke wilayah udara Amerika Serikat di atas Idaho Utara pada 31 Januari, kata seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat. Setelah melintasi daratan Amerika Serikat, ia tidak kembali ke perairan terbuka, membuat penjebakan menjadi sulit. Beberapa pesawat tempur dan pengisian bahan bakar terlibat dalam misi tersebut, tetapi hanya satu jet tempur F-22 yang dari pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia yang menembak pada menggunakan satu rudal supersonik AIM-9X pencari panas. Balon itu ditembak jatuh sekitar 6 mil laut di lepas pantai Amerika Serikat di Samudra Atlantik di atas perairan yang relatif dangkal. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan bahwa puing-puing tersebar di lautan sejauh 7 mil dan beberapa kapal militer Amerika Serikat berada di lokasi. Seorang pejabat senior mengatakan setelah menembak jatuh balon tersebut, pemerintah Amerika Serikat berbicara langsung dengan China tentang tindakan tersebut sekaligus memberi pengarahan kepada sekutu dan mitra seluruh dunia. Masih ada pertanyaan tentang seberapa banyak informasi yang mungkin dikumpulkan oleh China selama perjalanan balon melintas di Amerika Serikat. Kita masuk ke informasi dalam negeri. Jika tahun sebelumnya Presiden Joko Widodo memprediksi 2023 akan buruk, belakangan pandangan Presiden RI tersebut berubah. Dia pun mulai meyakini yang tadinya diperkirakan sangat buruk tidak terjadi. Jokowi menyebutkan bahwa beliau mendapat info tekanan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia sudah agak mereda. Menurutnya, apa yang dulu ditakutkan banyak yang tak terjadi dan hal ini patut disyukuri. Di bukunya, aktivitas China kembali mengurai rantai pasok global dari yang tadinya terhambat, sehingga banyak negara tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Selain itu juga, melambatnya kenaikan suku bunga acuan The Fed juga menjadi salah satu alasan ekonomi global kian mereda. Hasil analisis LPEM-FEBUI juga mengatakan hal yang serupa. Dalam laporan terbarunya, meskipun dengan tekanan pandemi COVID-19 ditambah dengan perlambatan ekonomi global yang membayangi dan ketidakpastian geopolitik yang terus mengancam perekonomian, LPEM-FEBUI menilai Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif terkendali. Ini pun sejalan dengan IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2023 mencapai angka 2,3%, di mana angka ini menjadi lebih tinggi dari outlook IMF terakhir pada Oktober 2022 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini hanya tumbuh lebih rendah dari prediksi tersebut. Surat kabar Min, kita beralih ke informasi luar negeri ya. Surat kabar Min ini melaporkan bahwa konglomerasi asal India, Adani Group, berencana untuk memangkas rencana belanja modalnya. Rencana ini muncul beberapa hari setelah perusahaan utama konglomerat Gautama Adani membatalkan penjualan saham senilai 2,5 miliar US dollar. Selain membatalkan penjualan saham senilai 2,5 miliar US dollar, Adani Group juga terjerat skandal yang menyebabkan hilangnya nilai pasar secara signifikan. Surat kabar Min mengatakan perusahaan membutuhkan 16 hingga 18 bulan untuk pertumbuhan dalam bisnis tertentu, bukan sesuai dengan target 12 bulan. Ini menandakan Adani akan kembali ke laju pertumbuhan biasanya setelah keadaan normal kembali. Selain itu, menurut para bankir, pemberi pinjaman domestik grup Adani tidak berencana untuk menghentikan Adani memanfaatkan jalur kredit yang terkena sanksi, tetapi tidak terpakai. Mereka khawatir hal itu dapat menjadi bumerang dan menyebabkan gagal bayar saham perusahaan grup Adani telah kehilangan lebih dari setengah nilai pasarnya dengan gabungan hingga 110 miliar US dollar atau setara dengan 1.650 triliun rupiah.
akibat dituding melakukan penipuan dan pencucian uang oleh sebuah laporan riset dari Hindenburg Research. Selanjutnya dari top news kita hari ini adalah TikTok yang makin dikekang di Amerika Serikat. Senator Michael Bennet menuntut Apple dan juga Google bisa menghapus platform TikTok dari toko aplikasi masing-masing. Permintaan Bennet tersebut disampaikan pada kepala-kepala eksekutif dua perusahaan, Tim Cook dan Sundar Pichai. Dia merujuk pada hubungan TikTok dengan pemerintah China sebagai alasan penghapusan aplikasi dari App Store dan juga Play Store. Dalam suratnya, Bennet merujuk pada TikTok yang dilaporkan mengumpulkan data pengguna dan menimbulkan ancaman khusus untuk keamanan Amerika Serikat. Bennet jadi senator pertama yang langsung menghubungi penyedia toko aplikasi untuk meminta menghapus TikTok. Namun, aksinya merupakan yang terbaru dari sederet tindakan Kongres yang meningkat untuk melarang aplikasi TikTok milik China dalam beberapa waktu terakhir.